Si Jampang jagoan Betawi. Si Jampang adalah pendekar legendaris dari Betawi yang dikenal sebagai perampok budiman dari Betawi. Dengan kepiawaiannya bermain silat, ia kerap merampok harta milik tuan-tuan tanah maupun orang kaya yang tamak di seantero Betawi. Lalu, hasil rampokannya dibagi-bagikan kepada rakyat jelata. Bagi tuan tanah dan orang kaya, si Jampang adalah momok yang menakutkan. Namun, ia merupakan sosok pahlawan bagi rakyat kecil. Si Jampang dan istrinya tinggal di daerah Grogol, sekarang wilayah Jakarta Barat. Mereka hidup berbahagia dan dikaruniai anak laki-laki yang sering dipanggil si Jampang Muda. Namun, kebahagiaan tersebut tidak berlangsung lama. Saat anak mereka mulai beranjak remaja, istri si Jampang meninggal dunia karena sakit. Sejak itulah, si Jampang hidup menduda dan merawat anak sematawayangnya seorang diri. Karena ingin melihat anaknya menjadi anak yang saleh dan berguna bagi masyarakat, ia pun menitipkannya ke pondok pesantren. Sejak itu, sang anak lebih banyak tinggal di pondok pesantren. Terkadang ia pulang menemui sang ayah jika memerlukan uang pembayaran sekolah dan untuk biaya hidup. Si Jampang merasa kesepian. Dari situlah muncul pikirannya ingin membantu rakyat Betawi yang menderita akibat mendapat tekanan dari para tuan tanah dan para orang kaya yang kikir. Si Jampang pun mulai merampok harta benda para tuan tanah dan orang-orang kaya di daerah Grogol. Mereka yang menjadi korbannya pun murka kepada si Jampang. Namun, rakyat justru senang karena sering mendapat bagian harta hasil rampokan si Jampang. Sejak itulah, ia terkenal sebagai perampok dan menjadi buah bibir warga. Tidak terkecuali di kalangan para kiai dan santri di pondok pesantren. Hal itu membuat si Jampang Muda merasa malu karena sepak terjang ayahnya. Suatu ketika, anak si Jampang pulang ke rumah dengan membawa semua pakaiannya. Lalu, si Jampang dan anaknya berdebat. Setelah perdebatan panjang, si anak meminta Jampang untuk menikah lagi agar tidak merasa kesepian dan berhenti menjadi perampok. Setelah itu, sang anak hanya terdiam. Sementara itu, si Jampang langsung teringat pada seorang janda bernama Mayang Sari yang mempunyai seorang anak bernama Abdi. Janda itu adalah mantan istri Sarba, sahabatnya sejak kecil ketika mereka masih tinggal di Banten. Suatu hari, si Jampang menyambangi rumah janda itu. Ciput, pembantu Mayang Sari, ketakutan melihat kedatangan si Jampang yang terkenal sebagai perampok itu. Tak berapa lama, Mayang Sari pun keluar menemui si Jampang. Ia lalu menceritakan perihal penyebab suaminya meninggal dunia. Lalu, si Jampang membicarakan maksud dan tujuannya kepada Mayang Sari. Mendengar perkataan itu, Mayang Sari pun menjadi tersinggung karena ia tahu bahwa si Jampang itu memiliki sifat dan perilaku yang tidak baik. Ia tidak sudi menikah dengan seorang perampok. "Hai Jampang, jika mau menikah, menikahlah dengan orang lain," cetus Mayang Sari. "Ayah lebih baik tetap menjanda daripada menikah dengan seorang perampok." Mendengar perkataan itu, si Jampang sangat malu sekali. Ia pun cepat-cepat pergi dari rumah itu. Namun, dalam hatinya berkata bahwa dirinya tetap bertekad ingin memperistri janda itu. Saat itu pula, ia langsung ke rumah Sarpin, keponakannya yang sering diajak merampok bersamanya. Setelah sampai di rumah Sarpin, Jampang meminta kepada Sarpin untuk menemani dia pergi ke dukun untuk membuat Mayang Sari tergila-gila kepadanya. Dukun itu kemudian memberikan ilmu guna-guna kepada si Jampang. Mayang Sari pun menjadi gila terkena guna-guna si Jampang. Ia sering tertawa, dan memanggil-manggil nama si Jampang. Abdi yang baru pulang dari Bandung amat heran melihat perilaku ibunya. Abdi pun merasa sedih melihat kondisi ibunya. Ia pun segera mencari keterangan mengenai dukun yang dapat menyembuhkan ibunya itu. Akhirnya, Abdi pun menemukan Pak Dul dari kampung Gabus. Tanpa berpikir panjang, ia segera ke rumah dukun itu meminta untuk bantuan. Sang dukun pun menyanggupi permintaan Abdi, karena dia sendiri yang membuat guna-guna itu. Maka ia pun dapat mencabutnya dengan mudah. Seketika itu juga, Mayang Sari sembuh dan tidak ingat lagi kepada si Jampang. Keesokan harinya, Abdi pun pergi menemui si Jampang di rumahnya untuk membalas dendam. Namun, saat bertemu pendekar sakti itu,
Ia malah takut sendiri melihat tampangnya. Ia pun terpaksa bicara baik-baik kepada si Jampang agar tidak lagi mengganggu ibunya. Abdi memberikan syarat jika ingin menikah dengan ibunya, si Jampang harus memberikan sepasang kerbau. Abdi tahu bahwa si Jampang tidak akan mungkin memenuhi syarat itu. Maka, sebab itulah ia mengajukan persyaratan itu. Tapi, bagi si Jampang tak ada yang sulit baginya. Abdi pun kembali ke rumahnya dengan perasaan cemas. Jika memang benar si Jampang dapat memenuhi syarat itu, maka dirinya pun akan memiliki bapak tiri seorang perampok. Sementara itu, si Jampang kebingungan untuk memperoleh kerbau. Karena harga kerbau sangat mahal, sementara dia tidak mempunyai uang. Setelah berpikir sejenak, ia pun teringat pada Haji Saud, seorang kaya raya yang tinggal di daerah Tambun. Sepasang kerbau bagi Haji Saud bukanlah berarti apa-apa. Suatu malam, si Jampang bersama Sarpin menuju ke rumah Haji Saud dengan memakai topeng dan membawa golok. Keduanya berhasil mencuri sepasang kerbau milik Haji Saud dengan mudah. Namun, ketika mereka akan keluar pintu desa, puluhan anggota polisi telah mengepung. Para anggota polisi tersebut menodongkan senapan laras panjang. Si Jampang dan Sarpin pun tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka akhirnya dimasukkan ke dalam penjara, dan si Jampang sebagai gembong perampok dihukum mati. Mendengar kabar tersebut, para tuan tanah dan orang-orang kaya merasa gembira. Sebaliknya, rakyat amat bersedih. Bagi mereka, si Jampang bukan sekedar perampok, tapi ia merupakan pahlawan untuk rakyat kecil.